Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jihan Putri Radani, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari kelas A Siang. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa sih itu pengertian bimbingan dan konseling, keterkaitan bimbingan dan konseling, bidang-bidang bimbingan dan konseling, perbedaan dan persamaan bimbingan dan konseling, orientasi bimbingan dan konseling, ruang lingkup bimbingan dan konseling, serta kedudukan bimbingan dan konseling di dalam pendidikan. Nah, untuk itu, simak videonya yuk! Di poin pertama, kita bakal bahas tentang apa sih itu pengertian bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan secara etimologis berasal dari kata guidance, yang artinya menunjukkan, membimbing, ataupun membantu. Bimbingan dapat diartikan sebagai memberi bantuan kepada individu agar bisa menerima dan memahami diri dan lingkungan sekitarnya, serta agar dapat menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap norma dan tuntutan yang ada, sehingga terjadi kehidupan yang bermakna. Kita lanjut ke pengertian konseling. Konseling dalam bahasa Anglo-Saxon dalam istilahnya disebut dengan slant, yaitu artinya menyerahkan atau menyampaikan. Nah, bisa dikatakan bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling agar konseling bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, poin yang kedua ada keterkaitan antara bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral, tidak dapat dipisahkan. Bimbingan dan konseling saling melengkapi, menutupi, serta mengisi, dan menjadi isi dari kegiatan dalam rangka memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Nah, lanjut ke poin ketiga, yaitu bidang bimbingan dan konseling. Yang pertama ada bidang studi atau academic guidance. Academic guidance sendiri mencakup dari dalam diri siswa, yaitu berupa tindakan, perilaku, karakter, dan lain-lain. Yang kedua ada bidang sosial atau social guidance. Social guidance sendiri mencakup hubungan siswa dengan lingkungan sekitarnya, maupun di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga ada bidang karir atau vocational guidance, yaitu mencakup aspek siswa dalam mengimplementasikan hasil belajar baik secara prestasi ataupun tindakan. Nah, yang keempat ada bidang keagamaan atau religious guidance, mencakup aspek siswa dalam berkomunikasi dengan Sang Pencipta, contohnya dalam memutuskan langkah-langkah yang diambil dalam kehidupan serta memutuskan keputusan yang ada di kehidupan. Poin yang keempat adalah persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Persamaan bimbingan dan konseling terletak pada tujuan yang akan dicapai. Bimbingan dan konseling sama-sama berada dalam program persekolahan, sama-sama memandirikan individu, dan sama-sama mengikuti norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan perbedaan bimbingan dan konseling terletak pada segi isi dan tenaga penyelenggaranya. Bimbingan, tenaga penyelenggaranya termasuk guru, dosen, kedua orang tua, ataupun orang dewasa lainnya, dan bimbingan tercakup secara umum. Sedangkan konseling hanya orang-orang yang berpendidikan serta terlatih dalam bidang itu yang akan membantunya. Nah, dari konseling itu mencakup untuk orang-orang khusus yang benar-benar ingin dibimbing secara kedepannya untuk menyelesaikan masalahnya. Poin yang kelima yaitu orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi bimbingan dan konseling dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu orientasi perseorangan. Yang kedua, orientasi perkembangan. Yang ketiga, orientasi permasalahan. Yang keenam, ada latar belakang
diperlukannya bimbingan dan konseling. Diperlukan bimbingan dan konseling terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek psikologis. Aspek psikologis mencakup dari perkembangan individu, perbedaan individu, serta kebutuhan individu, dan lain-lain. Yang kedua ada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya mencakup individu diharapkan mampu mengikuti budaya yang ada di lingkungan sekitar agar kehidupan yang terjadi di lingkungan tersebut menjadi tertib. Nah, yang ketiga ada aspek pedagogis atau aspek keagamaan. Nah, di aspek ini yang terkait dengan aspek ini adalah upaya-upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai bimbingan dan konseling dalam keagamaan. Poin yang ketujuh yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling. Ruang lingkup bimbingan dan konseling tercakup di dalam sekolah dan di luar sekolah. Nah, poin yang terakhir adalah kedudukan bimbingan dan konseling. Kedudukan bimbingan dan konseling untuk mencapai terwujudnya tujuan, yaitu mengenai isi dan bahan pengajaran serta cara pengajaran di dalam pembelajaran sekolah maupun di luar sekolah. Oke, sekian penjelasan bimbingan dan konseling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.